Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang di channel baru ini. Nah, jadi di channel baru ini dan di video pertama ini saya akan mencoba latihan bermain FPV drone ya di simulator tentunya yang bernama Uncrashed FPV Drone Simulator yang berada di Steam. Jadi saya udah bermain simulator ini selama 18 jam kurang lebihnya bisa dilihat di gambar. Nah, jadi selama 18 jam itu saya latihannya seperti ini. Kita langsung aja ke gamenya ya. Nah, jadi ini tampilan utama si gamenya. Ya, di sini saya menggunakan Jumper T Pro ya, seperti yang kalian lihat. Nah, jadi di simulator ini saya biasa latihan pertama itu di road trip, yang kedua di Forest Bando, yang ketiga di long range. Nah, di map road trip ini saya latihan bertujuan untuk pemanasan sama untuk melemaskan jari-jari ini ya. Jadi di map road trip ini sangat gampang sekali untuk dimainkan. Yang kedua saya di Forest Bando, yaitu untuk latihan masuk ke gap-gap bangunan ini, latihan untuk semi-semi freestyle kayak gitulah ya. Nah, di long range ini saya latihan sama seperti di road trip, cuman yang di sini agak ekstrim lah ya ininya apa? Medannya ya. Jadi kita langsung aja ke map pertama ya, yaitu road trip. Nah, sekarang kita udah ada di map road trip. Jadi tujuan saya latihan di map road trip itu untuk melemaskan jari-jari, apalagi untuk awal-awal ya. Awal-awal itu untuk agar bisa terbang sama maju seperti ini aja susah gitu ya. Jadi saya waktu pertama-tama itu langsung aja ke ini, ke masuk ke kotak ini nih, ke start ini. Di awal-awal saya latihannya yaitu untuk apa? Untuk bisa maju itu soalnya di sini enak. Mapnya bisa nuturkan jalan gitu mengikuti jalan raya ini ya. Jadi kita akan coba, dan sebelum kita coba kita lihat personal best saya ya waktu saya terakhir. Nah, untuk lihatnya seperti itu. Nah, di sini ya. Jadi personal best saya 1 menit 27 detik ya. Kita coba di sini apakah saya masih apakah saya bisa lebih cepat dari 1 menit 27. Itu 1 menit 27 detik itu best record saya yang terakhir kali ya. Jadi kita coba sekarang. Nah, jadi di map ini tuh enaknya tuh seperti ini. Kita lebih gampang untuk mengendalikan si drone-nya karena kita bisa mengikuti jalur dari jalan ini. Pertama-tama saya pelan-pelan gitu ya melewati jalur-jalur jalan ini, masuk ke kotak-kotak ini. Di sini itu sangat gampang sekali. Sangat memudahkan lah untuk belajar. Dan di sini juga saya masih belum bisa mendekati best record yang gold ya. Yang bronze aja masih belum gitu, apalagi yang gold masih belum cepat. Tuh kan masih beloknya aja saya masih acak-acakan gini. Tapi kita coba aja lah. Personal best saya waktu tercepat saya terakhir kali itu 1 menit 27 detik ya. Kita coba lihat sekarang apakah bisa. Jadi saya latihan di map road trip ini terus saja seperti ini bolak-balik. Hampir ya, barusan hampir kena jalan ya. Terus bolak-balik sampai bisa belok di sini. Nah, yang paling susah itu pas awal-awal belokan di sini nih. Bisa ya. Bisa ya. Bisa ya. Mantap kawan-kawan. Let's go, mother punker. Tadi personal best saya 1 menit 27 detik dan sekarang 1 menit 23 detik, lebih cepat 4 detik ya. Dan itu sangat lumayan sekali untuk saya newbie. Oke lah ya. Kita coba sekali lagi lah ya. Saya juga waktu dulu-dulu awal-awal latihan di sini itu sampai beberapa kali gitu sampai bosen anjir. Karena untuk terbang normal aja itu susah ya untuk awal-awal di mode acro ini. Tapi ketika saya awal-awal main itu langsung di mode acro ya, nggak di mode angel. Karena saya
main ini ya tujuannya untuk belajar akro. Kita coba apakah kita bisa lebih cepat lagi dari 1 menit 23 detik. Ini saya real asli baru main 18 jam ya, dan saya nggak main simulator lain gitu. Buat apa saya main simulator lain sedangkan saya udah beli game ini gitu. Beli game ini lumayan 100.000. Kalau misalkan didiamin kan lebar 100.000 gitu loh. Itu gagal sih ya. Ya Allah, gak apa-apa, kita terusin aja ya. Masih belum bisa bener-bener presisi ya saya belok. Ya namanya juga newbie kawan-kawan. Harap dimaklum lah ya. Ini mah bobora mencetak rekor baru ya. Barusan diemnya aja berapa detik anjir. Itu tipis ya, tapi nggak kena ke aspal ya. Tuh kan, ini nggak bakalan bisa. Aduh, gara-gara tadi crash ya. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, saya latihan di map ini terus berulang kali sampai saya bisa seperti tadi ya. Seperti tadi, yang awalnya ya pasti banyak crashnya ya, apalagi di belokan-belokan seperti ini. Di sini, terus di sini. Ini nih belokan krusial anjir. Di sini. Oke lah, jadi kita lanjut ke map yang kedua ya. Nah, sekarang kita udah ada di map Polres Bando. Di sini saya latihannya yaitu untuk freestyle. Di freestyle ini saya pertama-tama latihannya yaitu untuk power loop. Nah, untuk power loop seperti ini, pertama saya latihannya seperti itu. Untuk terbang free fly Untuk terbang free fly juga saya latihannya di sini. Untuk terbang free fly untuk mengendalikan drone like ya kayak gini gitu. Kayak gini. Kan di sini enak nih. Di map road trip juga bisa lah ya kalau misalkan untuk free fly kayak gitu. Cuman di map ini itu ya khususnya saya latihan itu untuk power loop, terus untuk masuk ke gap-gap seperti ini. Nah ya untuk freestyle lah, di map ini enak nih buat freestyle nih, karena ada bangunan-bangunan yang kayak gini. Untuk kontrol throttle management, untuk kontrol gas kita. Nah itu kalau misalkan di aslinya ya, aduh udah ripuh, udah harus nyerpis. Ya pokoknya saya astagfirullahaladzim. Ya pokoknya saya di sini latihannya seperti itu ya. Jadi saya latihan seperti ini nih. Alah, gagal boy. Bukan kayak gitu ya. Itu mah apaan anjir, gak enakan. Ini nih kayak gini nih. Nah, saya latihan kayak gitu di sini. Karena di sini pohon-pohonnya enakan. Tuh, saya latihan kayak gitu. Terus saya latihannya untuk bisa masuk ke gap-gap seperti itu. Itu nggak bisa ya. Nah, untuk saya latihannya masuk ke gap seperti ini. Hampir. Nah, seperti itu saya latihannya. Nah, kayak gitu. Ya, di sini Nah, kayak gitu. Ya, di sini inilah memakai fasilitas yang ada di map inilah latihannya. Sekarang saya udah agak lumayan nggak banyak crash ya, tapi kalau misalkan awal-awal itu tuh barusan aja crash ya, tapi awal-awal itu saya setiap freestyle pasti crash. Ya namanya juga newbie ya. Sekarang juga saya masih banyak PR, masih belum benar-benar bisa menguasai si drone ini ya. Si drone dalam simulator ini.
Karena untuk freestyle kayak gini itu kita harus tahu power si drone tersebut ya. Kita harus tahu apa si drone ini tuh tenaganya segimana gitu. Nah, dan di map ini juga awas. Nah, di map ini juga kan ada arena untuk race-nya ya. Apa untuk kayak tadi di map road trip, di sini juga saya bermain ya. Kita lihat ya personal base saya berapa. Nah, personal base saya sekarang di map ini 1 menit 7 detik ya. Untuk yang tercepat. Kita akan cobalah ya. Kita akan coba apakah saya bisa mencetak rekor baru seperti di map road trip. Apakah di sini tidak? Tapi di sini rada susah tuh. Hampir boy. Edan sih boy. 1 menit 7 detik. Di sini tuh belokannya ini ya apa? Tajam-tajam tuh. Enggak kayak di map road trip. Kalau di road trip mah kan enakan ya, bisa nuturkan jalan. Kan di map ini mah ada yang begituan anjir. Barusan gagal ya, barusan gak masuk. Harusnya itu masuk. Tapi nggak apa-apa, namanya juga newbie, harap dimaklum. Tuh kan, belokan-belokan seperti itu tuh susah anjir awal-awal itu. Dan sekarang aja saya masih ngacak gini ya. Masih ngacak, masih nggak presisi kayak pro player kayak gitu ya. Nah, itu harusnya seperti itu. Personal base lagi dong. Dan ya boy. Ini nggak tahu kebetulan, nggak tahu emang saya ada peningkatan ya. Tapi barusan 1 menit 7 detik apa 1 menit 4 detik. Sekarang jadi 1 menit 3 detik. Ya, alhamdulillah ya, saya berarti ada peningkatan gitu. Meskipun mungkin itu kebenaran atau hoki, tapi ya berarti latihan saya di sini itu nggak sia-sia. Latihan saya di sini itu ada peningkatannya gitu. Nah, kita keluar loop seperti itu bisa. Kita masuk lagi ke sini. Oke. Kita mengelilingi lagi pohon. Oke. Nah, jadi kurang lebihnya di map ini saya seperti itu. Untuk masuk-masuk ke celah-celah seperti inilah. Karena di kehidupan nyata, kalau misalkan di real life-nya kan suka ada nih medan-medan yang seperti ini. Jadi ya lumayan lah, namanya juga untuk latihan ya. Meskipun ini enggak di real life-nya, tapi ya namanya juga untuk latihan lumayan lah. Daripada kita langsung di real life pakai drone asli dan crash, itu kan memakan biaya ya. Oke. Jadi mungkin Oke, jadi mungkin di map ini sekian dulu. Di map ini cukup begitu aja karena emang seperti itu. Di map ini saya latihannya. Ya, kita akan lanjut ke map selanjutnya. Yang biasa saya mainin itu di map long range. Untuk apa ini? Ini fungsinya sama ya seperti di map road trip. Cuman di map long range ini lebih ekstrim ya, belokan-belokannya lebih mantap. Kita cek personal base saya. Personal base saya 1 menit 4 detik. Kita lihat. Apakah ada peningkatan di map ini atau malah hancur ya. Karena ya namanya juga newbie ya, belum bisa benar-benar menguasai belum benar-benar bisa menguasai ini power si drone ini. Belokannya juga tuh kan, itu hampir-hampiran nyuksruk itu anjir. Nah kan nyuksruk kan, itu karena manajemen throttle-nya kurang baik. Ini kenapa lah saya ini di bawah mulu ya terbangnya. Wow.
Hancur, 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 rotasi hancur. Nah, salah satu PR di di drone FPV ini ngerem ya. Aduh, aduh, itu harusnya saya bisa ya. Harusnya saya bisa mencetak skor baru tuh. Tuh kan, harusnya saya bisa mencetak skor baru barusan kalau nggak nggak crash. 1 menit 4 detik 641 personal best saya. 1 menit 4 detik 546. Oke, nggak apa-apa, kita coba satu kali lagi ya, karena barusan crash ya pas akhir-akhirnya. Satu kali itu crash, cuman nggak sampai gimana-gimana ya. Emang susah ya main drone FPV ini kalau nggak crash gitu, kalau seperti ini. Kalau kalau buat kalau buat terbang-terbang bebas mah ya itu mah kan kita coba lagi ya. Kalau buat terbang-terbang bebas mah ya itu kan nggak ada aturan ya. Namanya juga terbang bebas, pasti gampang. Tapi kalau misalkan untuk terbang seperti ini ada aturannya, harus masuk ke lubang ini, itu susah ya. Nah, maka dari itu saya latihan agar supaya feeling saya ke drone itu lebih 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 tajam ya. Cuman ini malah jadi hancur gini ini rotasi saya. Let's go. Jangan sampai ada yang crash. Dari tadi crash mulu. Kita coba lagi. Awas. Itu tipis banget ya, Edan. Ini sih bakalan nggak ini ya. Nggak bakalan dapat rekor baru ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi, susah banget cok. Coba lagi, penasaran. Aku mau ini, mau mencetak menit baru. Oke, nah seperti itu boy. Let's go. Meskipun ini jadi terombang-ombang ambing gini, yang penting kenceng dan nggak crash ya. Ini untuk melatih pengendalian drone. Oke, kita terbang lagi. Wah, itu nggak bener sih, emang salah. Kita coba yang lebih slow ya, yang lebih slow, yang bener gitu, yang menaati aturan. Ya Allah, kok susah banget. Oke, kita pelan-pelan. Barusan pas awalnya udah langsung kenceng ya, Edan. Kita coba pelan-pelan sekarang. Awas, jangan sampai dikusruk. Oke, let's go. Oke. PR-nya itu main drone FPV ini ngerem ya. Itu ngerem itu jadi susah anjir. Kalau yang belum tahu caranya ngerem itu kayak gimana. Oke, udah lumayan bisa. Oke, udah lumayan satu jalur sama titik hijau ini yang di tengah nih sama jalurnya. Udah nggak terlalu terombang-ambing, cuman speednya seperti ini ya. Nggak begitu cepat, tapi di sini kita akan mencoba tancap gas dan ya Allah, nubruk, let's go. Bisa new record boy, motherfucker, let's go. Lumayan lebih cepat 2 detik, tapi tadi di awal-awalnya kita slow aja ya.
slow yang penting aduh nggak crash. Dan sekarang pas di akhir-akhirnya itu saya terombang-ambing karena kecepatannya yang terlalu kenceng dan sayanya masih kemana karep ya. Tapi ya seenggaknya saya udah bisa lah, meskipun meskipun terombang-ambing dan beloknya masih belum presisi, seenggaknya saya bisa mempercepat rekor saya ya bermain si ini. Yang intinya adalah alhamdulillah mungkin dalam apa dalam bermain simulator ini saya ada kemajuan. Semoga nanti di real drone-nya juga ada kemajuan seperti ini ya. Cuman saya sekarang masih dalam tahap nabung untuk membeli drone FPV yang aslinya karena harganya yang sangat lumayan mahal ya, pusing ngumpulinnya. Oke lah, jadi seperti itu ya pattern saya kalau misalkan saya latihan. Saya selalu mengutamakan tiga map yang udah saya mainin tadi ya. Yang pertama di road trip, yang kedua di Forest Bando, yang ketiga di sini. Nah, kalau misalkan saya udah bosen di map ini, saya baru ke map-map yang lain. Tapi biasanya saya kalau udah latihan di map 3 ini ya udah gitu. Udah mainnya gitu. Jarang ke map yang lain lagi. Tapi mungkin nantilah kita akan coba sambil kita share lagi di map-map lain. Saya akan latihan seperti gimana. Tapi untuk sekarang cukup dulu. Saya ucapin terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Ditolong dibantu di support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.